Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-temanku dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah dengan berbagai kenikmatan yang telah Allah berikan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Semoga kita selalu patuh dan taat terhadap ajaran agamanya sampai akhir zaman. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat itu Allah berkenan memberikan kebaikan 10 kali lipat berupa salawat yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga Allah firmankan dalam Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 157, di saat Allah memberikan salawat kepada orang-orang yang bersabar ketika diuji dengan masalah. Ulaika alaihim salawatu mirabbihim. Ada orang-orang yang diberikan salawat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pula orang-orang yang diberikan petunjuk kebaikan dalam kehidupannya. Di antara cara agar kita mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Allah bisa berarti juga perlindungan, bisa berarti juga rahmat, bisa berarti juga ampunan dari dosa, bisa berarti juga pemberian jalan-jalan kebaikan. Oleh karena itu, di saat kita sedang diuji dengan wabah, dengan musibah yang hampir menjakiti lapisan dunia ini, maka dengan memperbanyak salawat adalah bagian dari cara yang bisa kita hadirkan. Teman-temanku, dimanapun kalian berada, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan Al-Quran. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran memuat aturan tentang kehidupan manusia dan juga petunjuk bagi orang-orang beriman dan bertakwa. Al-Quran juga sebagai petunjuk yang bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Al-Quran juga berfungsi sebagai pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pembahasan pokok dalam Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pembahasan tentang akidah, yang kedua, pembahasan tentang ibadah, dan yang ketiga, pembahasan tentang prinsip-prinsip syariat. Al-Quran juga tidak hanya menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga menjelaskan di dalamnya hubungan antara manusia dengan manusia, bahkan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, Al-Quran menjadi sumber hukum yang paling utama bagi manusia, terkhusus umat Islam. Seseorang dikatakan berpegang teguh kepada Al-Quran apabila ia mampu mengerjakan, mengamalkan apa yang ada dan apa yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Lalu, apa saja keutamaan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran disebut sebagai zikir yang terjamin otentisitasnya dan kemudahan dalam menghafalkannya. Lihat misalnya Quran surat ke-15 ayat 9 dan Quran surat ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Adapun kitab lainnya disebut sebagai zikir, namun tidak ada jaminan dalam penjagaan dan kemudahan dalam menghafalkannya. Keutamaan yang kedua, isi Al-Quran difirmankan secara akurat dan jelas dan diterangkan dalam bahasa Arab yang terpilih. Lihat misalnya Quran surat ke-41 ayat ketiga. Keutamaan yang ketiga, mendengarkan bacaannya dapat menggetarkan dan menguatkan iman. Lihat misalnya Quran surat ke-8 ayat ke-2. Keutamaan yang keempat, ada keberkahan dalam setiap mentadaburi ayatnya. Lihat misalnya Quran surat ke-38 ayat 29. Keutamaan yang kelima, turun di bulan yang mulia. Lihat misalnya Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 185. Itulah keutamaan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya bacaan biasa, melainkan petunjuk kehidupan hingga akhir zaman.
dari Al-Fatihah hingga An-Nas mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ayatnya mampu mengantarkan manusia pada puncak ketenangan dan kesenangan tertinggi. Amatilah perkembangan sosiologis masyarakat bangsa jahiliyah dan bahkan dunia pasca turunnya Al-Quran. Setiap amalan ayatnya mampu merubah karakteristik masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang berakhlak dan beradab. Bahkan mampu mewarnai dunia dengan capaian pengetahuan tertinggi. Singkatnya, Al-Quran ialah pedoman bagi etapa hidup manusia sejak alam kandungan hingga ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkannya adalah suatu kemestian, sedangkan abai akan petunjuknya hanya akan mengantar pada keterbelakangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.